Aku cuma mau kamu fokus urus rumah. Awalnya kalimat itu terdengar seperti perhatian, sampai akhirnya aku sadar. Mereka sebenarnya ingin membuatku berhenti berkembang. Suamiku mulai melarangku bekerja. Mertuaku mulai mengatur hidupku. Dan keluarganya diam-diam menertawakan mimpiku. Mereka pikir setelah aku resign, aku akan bergantung sepenuhnya pada mereka. Mereka pikir aku akan menyerah. Tapi mereka tidak tahu. Setiap malam saat semua orang tidur, aku sedang membangun sesuatu secara diam-diam. Dan saat rahasia itu akhirnya terbongkar, orang-orang yang dulu meremehkanku, hanya bisa saling menatap dalam diam. Karena semuanya sudah terlambat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar hari ini? Sebelum cerita ini dimulai, jangan lupa bantu like dan subscribe dulu ya. Semoga siapapun yang menekan tombol subscribe di channel ini, dilancarkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, dan keluarganya selalu dijauhkan dari kesedihan serta dipenuhi kebahagiaan. Amin. Dan seperti biasa, coba tulis di kolom komentar. Kalian menonton dari kota mana hari ini? Aku terlalu percaya pada pernikahan. Dulu, aku termasuk perempuan yang sangat percaya pada cinta. Aku percaya kalau dua orang saling mencintai, maka semuanya bisa dilewati bersama. Aku percaya pernikahan adalah tempat paling aman untuk pulang. Dan yang paling bodoh, aku percaya bahwa orang yang menggenggam tangan kita di pelaminan akan selalu mendukung mimpi kita sampai kapanpun. Saat itu usiaku belum genap 30 tahun. Aku bekerja di sebuah kantor swasta sederhana di tengah kota. Bukan pekerjaan bergaji besar memang, tapi cukup membuatku bangga pada diriku sendiri. Aku menyukai rutinitasku. Bangun pagi, memakai baju kantor, berdesakan di jalan, lalu duduk di depan komputer sambil menyelesaikan pekerjaan sampai sore. Mungkin bagi sebagian orang itu melelahkan, tapi bagiku, itu adalah bukti bahwa aku punya hidupku sendiri. Aku bukan perempuan yang lahir dari keluarga kaya. Sejak kecil aku terbiasa melihat orang tuaku bekerja keras. Ayah bekerja hampir seumur hidupnya demi menyekolahkan anak-anaknya. Sedangkan ibu selalu berkata, perempuan harus punya pegangan hidup. Kalimat itu terus melekat di kepalaku sampai dewasa. Karena itulah aku senang bekerja. Bukan semata-mata soal uang, tapi karena bekerja membuatku merasa hidup, merasa berguna, merasa punya mimpi. Dan saat bertemu lelaki yang kemudian menjadi suamiku, aku pikir aku menemukan seseorang yang mengerti semua itu. Awal perkenalan kami terasa sangat indah. Dia datang sebagai lelaki yang terlihat dewasa dan penuh perhatian. Dia sering menjemputku pulang kerja, membawakan makanan kecil saat lembur, bahkan mendengarkan semua cerita-ceritaku tentang kantor tanpa bosan. Hal paling membuatku jatuh cinta adalah cara dia menghargai pendapatku. Setiap kali aku bercerita tentang mimpi ingin punya usaha sendiri suatu hari nanti, dia selalu tersenyum lalu berkata, "Aku yakin kamu pasti bisa." Kalimat sederhana itu dulu cukup membuatku merasa didukung sepenuhnya. Aku mulai membayangkan masa depan bersamanya. Rumah kecil, kehidupan sederhana, dan dua orang yang saling mendukung mimpi masing-masing. Sederhana sekali sebenarnya. Aku tidak pernah bermimpi menjadi wanita kaya raya. Aku hanya ingin hidup bersama seseorang yang tidak mematahkan semangatku. Dan saat dia melamarku, aku menerimanya tanpa ragu sedikit pun. Hari pernikahan kami berlangsung sederhana. Tidak mewah, tidak ramai. Tapi aku sangat bahagia. Saat itu aku benar-benar merasa menjadi perempuan paling beruntung di dunia. Aku masih ingat bagaimana tangannya menggenggam tanganku erat di depan penghulu. Tatapan matanya hangat. Dan saat akad selesai, dia berbisik pelan di telingaku. "Makasih udah percaya sama aku." Aku sampai menangis haru waktu itu. Karena aku pikir,
Aku sedang memulai hidup baru dengan orang yang tepat. Awal pernikahan kami berjalan baik. Sangat baik bahkan. Kami tinggal di rumah sederhana. Kadang masih menghitung pengeluaran bulanan. Kadang harus menunda membeli sesuatu karena uang belum cukup. Tapi kami sering tertawa bersama. Dan bagiku itu sudah lebih dari cukup. Aku tetap bekerja setelah menikah. Setiap pagi aku menyiapkan sarapan dulu sebelum berangkat kantor. Pulang kerja aku masih memasak dan membersihkan rumah. Capek memang, tapi aku menjalaninya dengan senang hati. Karena saat itu suamiku terlihat menghargai semua usahaku. Dia sering berkata, "Aku bangga punya istri rajin kayak kamu." Dan setiap mendengar itu, aku selalu merasa semua lelahku terbayar. Kadang saat malam hari kami duduk berdua sambil minum teh. Lalu mulai membicarakan masa depan. Aku pengen nanti kita punya rumah sendiri. Amin. Aku juga pengen kamu somedai buka usaha sendiri. Aku tersenyum malu. Doain aja. Dia mengusap kepalaku pelan sambil tersenyum. Dan lagi-lagi, aku percaya semua ucapannya. Aku benar-benar percaya. Mungkin itu kesalahanku. Terlalu percaya. Terlalu yakin. Terlalu menggantungkan harapan pada seseorang. Karena aku tidak tahu bahwa manusia bisa berubah jauh lebih cepat daripada yang kita bayangkan. Perubahan kecil itu sebenarnya mulai muncul setelah beberapa tahun menikah. Awalnya sangat halus. Sampai aku bahkan tidak sadar. Suamiku mulai sering bertanya tentang pekerjaanku. Awalnya terdengar biasa. Capek nggak kerja terus? Atasan kamu banyak maunya ya? Apa nggak pengen istirahat di rumah aja? Aku menganggap itu bentuk perhatian. Aku bahkan merasa beruntung punya suami yang peduli pada kondisiku. Namun lama-lama, pertanyaan itu berubah menjadi komentar-komentar yang membuatku tidak nyaman. Ngapain sih perempuan terlalu sibuk kerja? Gaji kamu juga nggak besar. Atau sebenarnya kamu lebih nyaman di kantor daripada di rumah? Aku mulai bingung. Karena nada suaranya berubah. Bukan lagi terdengar peduli. Melainkan seperti sedang menghakimi. Namun setiap kali aku mencoba menjelaskan, dia selalu berkata, "Aku cuma khawatir sama kamu." Dan bodohnya, aku masih percaya. Aku masih terus berpikir semuanya baik-baik saja. Aku masih terus berusaha menjadi istri yang baik. Bangun paling pagi. Tidur paling malam. Mengurus rumah. Bekerja. Dan tetap berusaha tersenyum meski tubuh lelah. Sampai akhirnya, aku mulai menyadari sesuatu yang perlahan menghancurkan hatiku. Semakin aku berkembang, semakin suamiku terlihat tidak nyaman. Dan aku sama sekali belum tahu bahwa itu hanyalah awal dari semuanya. Suamiku mulai tak suka aku berkembang. Setelah beberapa tahun menikah, aku mulai menyadari satu hal kecil yang terus mengganggu pikiranku. Suamiku tidak lagi melihat keberhasilanku dengan cara yang sama seperti dulu. Padahal awalnya, dia adalah orang yang paling sering menyemangatiku. Dia dulu selalu bertanya tentang pekerjaanku, mendengarkan cerita-ceritaku tentang kantor, bahkan ikut bangga saat atasanku memuji hasil kerjaku. Namun perlahan, semuanya berubah. Perubahan itu tidak langsung terlihat jelas. Justru karena terlalu halus, aku terus mencoba meyakinkan diriku sendiri bahwa semuanya masih baik-baik saja. Suatu sore sepulang kerja, aku pulang dengan wajah bahagia. Hari itu atasanku baru saja memberiku tanggung jawab baru di kantor. Bukan jabatan besar memang, tapi cukup membuatku merasa dihargai. Aku bahkan membeli martabak kecil di jalan karena ingin merayakannya bersama suamiku. Begitu masuk rumah, aku langsung tersenyum. Aku bawa martabak. Suamiku yang sedang duduk memainkan ponsel hanya menoleh sekilas. Tumben. Aku duduk di sampingnya sambil membuka kotak martabak. Hari ini aku dikasih tanggung jawab baru sama atasan. Biasanya dia akan langsung bertanya banyak hal.
Atau ikut tersenyum bangga. Namun kali itu, dia hanya menjawab singkat. Oh, aku masih mencoba antusias. Katanya hasil kerjaku bagus. Dia mengambil potongan martabak lalu berkata sambil tertawa kecil. Jangan terlalu bangga. Aku langsung diam. Kenapa? Ya biasa aja. Kerja kantor begitu doang. Kalimat itu sederhana. Tapi entah kenapa, hatiku terasa aneh mendengarnya. Aku mencoba tertawa kecil agar suasana tidak canggung. Maksudnya, suamiku menyandar di sofa sambil menatap televisi. Kadang perempuan kalau dipuji dikit langsung ngerasa hebat. DEG. Aku langsung terdiam. Entah kenapa kalimat itu terasa menusuk. Padahal dulu, dia selalu jadi orang pertama yang membuatku percaya diri. Namun malam itu, aku mulai merasa seolah keberhasilanku justru membuatnya tidak nyaman. Aku mencoba mengabaikannya. Mungkin dia hanya sedang lelah. Mungkin aku terlalu sensitif. Begitulah perempuan. Kadang terlalu sering memaklumi sampai lupa menjaga perasaannya sendiri. Hari-hari berikutnya, perubahan itu semakin terasa. Suamiku mulai sering bertanya detail tentang pekerjaanku. Dengan nada yang bukan lagi penasaran, melainkan seperti mengawasi. Kenapa pulang telat? Tadi meeting sama siapa? Di kantor banyak laki-laki ya? Awalnya aku menjawab santai. Namun lama-lama aku mulai lelah sendiri. Karena pertanyaan-pertanyaan itu terasa seperti tuduhan halus. Padahal selama bekerja, aku selalu menjaga diriku. Aku tidak pernah macam-macam. Bahkan sebagian besar waktuku hanya habis di depan komputer dan tumpukan pekerjaan. Suatu malam aku harus lembur karena ada laporan penting. Aku sudah memberi kabar sejak sore. Namun saat pulang hampir jam 9 malam, suamiku langsung memasang wajah dingin. Jam segini baru pulang. Aku tadi udah bilang lembur. Lembur apa nongkrong? Aku langsung membeku. Maksud kamu? Dia tertawa pendek. Ya siapa tahu. Dadaku mulai terasa panas. Karena itu pertama kalinya dia bicara seperti itu padaku. Aku menahan emosi sambil berkata pelan. Aku kerja buat bantu kita juga. Namun jawaban suamiku justru membuatku semakin terluka. Aku nggak pernah minta dibantu. Ini. Aku menatap wajahnya tak percaya. Kalimat itu terus terngiang di kepalaku. Padahal selama ini, aku bekerja bukan untuk melawan suami. Aku hanya ingin membantu. Meringankan hidup bersama. Namun malam itu, aku mulai merasa keberadaanku sebagai perempuan bekerja justru dianggap ancaman. Perubahan sikap suamiku semakin terlihat saat aku mulai mendapat penghasilan tambahan dari bonus kantor. Aku membeli beberapa kebutuhan rumah, mengganti blender lama, membeli rak dapur baru, dan diam-diam aku menabung sedikit demi sedikit untuk mimpiku membuka usaha kecil suatu hari nanti. Namun bukannya senang, suamiku justru mulai sering berkata, "Kamu sekarang sibuk sendiri. Kerja terus. Rumah jadi nggak keurus." Padahal aku masih mengurus semuanya. Masih memasak. Masih membersihkan rumah. Masih bangun paling pagi. Dan tidur paling malam. Kadang aku sampai kelelahan sendiri. Namun semua itu seperti tak pernah cukup. Suatu hari aku pulang lebih awal karena kondisi badan kurang sehat. Saat membuka pintu rumah, aku mendengar suara suamiku sedang berbicara dengan ibunya lewat telepon. Awalnya aku tak berniat mendengar. Namun langkahku langsung berhenti saat mendengar namaku disebut. "Iya Bu, sekarang dia sibuk kerja terus." Aku diam. Gak kayak istri orang-orang. Dadaku mulai tidak nyaman. Suamiku melanjutkan. Kadang perempuan kalau udah punya penghasilan sendiri jadi susah diatur. DEG. Aku langsung membeku di tempat. Tanganku terasa dingin. Aku tidak percaya kalimat itu keluar dari mulut lelaki yang dulu selalu mendukungku bekerja. Ibunya terdengar samar dari telepon.
Lalu suamiku menjawab sambil tertawa kecil. Iya, nanti juga aku suruh berhenti. Jantungku seperti berhenti sesaat. Aku langsung mundur perlahan sebelum dia sadar aku sudah pulang. Hari itu aku duduk lama di luar rumah sambil menahan air mata. Orang yang selama ini kupikir mendukungku, ternyata diam-diam mulai merasa terganggu oleh perkembanganku sendiri. Dan yang paling menyakitkan, aku bahkan tidak tahu apa salahku. Aku tidak pernah merasa lebih hebat darinya. Aku tidak pernah merendahkannya. Aku hanya ingin menjadi perempuan yang tetap punya mimpi meski sudah menikah. Namun ternyata, bagi sebagian orang, perempuan yang berkembang justru dianggap berbahaya. Sejak hari itu, sesuatu dalam diriku mulai berubah. Aku mulai lebih sering diam, lebih hati-hati bicara, dan mulai takut terlihat terlalu bahagia atas pencapaianku sendiri. Karena aku sadar, orang yang paling dekat denganku, perlahan mulai tidak suka melihatku tumbuh. Perempuan gak usah terlalu tinggi mimpinya. Sejak hari aku mendengar percakapan telepon itu, hubunganku dengan suamiku mulai terasa berbeda. Aku masih tersenyum seperti biasa, masih memasak, masih bekerja, masih berusaha menjadi istri yang baik. Namun di dalam hati, ada sesuatu yang perlahan retak. Aku mulai sadar satu hal yang paling menyakitkan dalam pernikahan. Kadang kita tinggal serumah dengan seseorang, tapi perlahan tidak lagi merasa didukung olehnya. Dan anehnya, suamiku seolah tidak sadar bahwa sikapnya mulai melukai aku sedikit demi sedikit. Beberapa hari setelah kejadian itu, keluarga besar suamiku mengadakan makan malam bersama. Acara sederhana sebenarnya. Hanya kumpul keluarga di rumah mertuaku. Biasanya aku cukup senang datang ke sana. Aku selalu berusaha dekat dengan keluarga suami. Membantu di dapur. Merapikan meja makan. Melayani tamu. Dan sebisa mungkin menjaga sikap agar tidak dianggap menantu yang buruk. Namun malam itu, entah kenapa dadaku terasa tidak nyaman sejak awal. Mungkin karena aku mulai terlalu banyak memendam sesuatu. Rumah mertuaku cukup ramai malam itu. Ipar-iparku datang bersama pasangan masing-masing. Suasana penuh suara tawa dan obrolan. Aku membantu menyiapkan minuman di dapur sambil mendengarkan percakapan mereka dari ruang makan. Awalnya biasa saja. Sampai salah satu iparku mulai bertanya tentang pekerjaanku. Sekarang masih kerja kantoran? Aku mengangguk sambil tersenyum kecil. Iya. Dia langsung tertawa ringan. Kuat juga ya. Aku belum sempat menjawab, mertuaku langsung menyahut. Makanya itu. Saya kadang bingung sama perempuan sekarang. Udah punya suami masih aja sibuk kerja. Beberapa orang tertawa kecil. Aku mencoba ikut tersenyum meski hati mulai tidak nyaman. Lalu iparku berkata lagi. Kalau terlalu sibuk kerja nanti lupa kodrat. Kalimat itu langsung membuat suasana semakin aneh. Aku diam. Berusaha menahan diri. Karena aku tahu, kalau aku menjawab, nanti aku dianggap sensitif. Padahal selama ini, aku tidak pernah melupakan rumah. Tidak pernah meninggalkan kewajibanku sebagai istri. Namun entah kenapa, perempuan bekerja selalu dianggap sedang melawan kodratnya. Aku masih mencoba tersenyum saat suamiku tiba-tiba ikut bicara. Dia itu kebanyakan mimpi. Semua langsung menoleh ke arah kami. Suamiku tertawa kecil sambil menyeruput minumannya. Kadang suka ngomong pengen punya usaha sendiri. Beberapa orang tertawa mendengarnya. Dadaku langsung terasa panas. Karena dia mengatakannya seperti lelucon. Padahal dulu, dialah orang pertama yang mendukung mimpiku. Iparku langsung menimpali sambil tertawa. Waduh, pengusaha nih ceritanya. Mertuaku menggeleng pelan. Perempuan gak usah terlalu tinggi mimpinya. DEG. Kalimat itu menghantamku keras sekali. Aku langsung menunduk pelan sambil menggenggam ujung bajuku di bawah meja. Namun ternyata mereka belum selesai. Mertuaku kembali berkata,
Nanti kalau terlalu sukses malah susah diatur. Semua kembali tertawa. Dan yang paling menyakitkan, suamiku ikut tertawa bersama mereka. Aku langsung merasa kecil sekali malam itu. Malu, terluka. Dan anehnya, aku harus berpura-pura baik-baik saja di depan semua orang. Kadang begitulah perempuan. Hatinya sedang hancur, tapi tetap harus terlihat sopan sambil tersenyum. Aku mencoba mengalihkan pembicaraan. Aku ke dapur dulu ya. Namun saat aku berdiri, iparku berkata sambil bercanda, "Jangan lama-lama kerja nanti suaminya kalah." Semua tertawa lagi. Aku tersenyum tipis lalu berjalan cepat ke dapur sebelum air mataku jatuh. Begitu sampai dapur, aku langsung berdiri diam di depan wastafel. Tanganku gemetar kecil. Aku tidak tahu kenapa kata-kata mereka terasa sangat menyakitkan. Mungkin karena itu bukan pertama kalinya. Mungkin karena aku mulai sadar. Mereka memang benar-benar tidak suka melihatku punya mimpi. Dan yang paling membuatku sesak, suamiku tidak pernah membelaku. Tidak sekalipun. Aku menatap pantulan wajahku di kaca dapur kecil itu. Lelah. Mataku sayu. Dan entah sejak kapan, aku mulai kehilangan versi diriku yang dulu penuh semangat. Tak lama kemudian suamiku masuk ke dapur. Aku cepat-cepat menghapus air mata sebelum dia melihat. Namun suaranya justru terdengar kesal. "Kamu kenapa sih?" Aku menatapnya pelan. "Maksudnya, kok mukanya ditekuk begitu?" Dadaku langsung terasa nyeri. Aku bahkan tidak boleh sedih sekarang. Aku mencoba bicara hati-hati. "Aku cuma nggak nyaman tadi." Suamiku menghela napas panjang. "Kamu tuh terlalu dibawa perasaan." Aku cuma bercanda. Aku tertawa kecil. Tapi tawaku terasa pahit. Karena orang yang paling sering melukai kita, biasanya selalu berlindung di balik kata, bercanda. Aku menatapnya sambil berkata pelan. "Tapi aku serius soal mimpiku." Suamiku langsung diam beberapa detik. Lalu dia berkata dengan nada datar, "Udahlah. Perempuan gak usah terlalu ambisius." DEG. Kalimat itu lagi. Aku benar-benar tidak mengerti. Kenapa mimpi seorang perempuan selalu dianggap ancaman? Kenapa perempuan harus mengecilkan dirinya agar orang lain merasa nyaman? Aku menahan air mata sambil berkata pelan, "Aku cuma pengen berkembang." Namun suamiku justru tertawa kecil. "Berkembang buat apa? Kamu pikir nanti bakal jadi orang hebat?" Kalimat itu menghancurkan sesuatu di dalam diriku malam itu. Bukan karena aku haus pujian, tapi karena orang yang seharusnya menjadi tempat paling aman, justru membuatku meragukan diriku sendiri. Malam itu sepulang dari rumah mertua, aku duduk lama di dalam kamar tanpa bicara. Suamiku sibuk bermain ponsel seolah tak terjadi apa-apa. Sedangkan aku terus memikirkan satu pertanyaan yang sama. Kalau suamiku sendiri tidak percaya pada mimpiku, lalu siapa lagi yang akan percaya? Dan tanpa kusadari, malam itu menjadi awal dari keputusan besar yang nantinya mengubah seluruh hidupku. Mertuaku mulai ikut mengatur hidupku. Setelah malam makan keluarga itu, semuanya berubah semakin jelas. Kalau sebelumnya aku masih mencoba meyakinkan diriku bahwa mungkin aku hanya terlalu sensitif, kali ini aku mulai sadar. Mereka benar-benar ingin mengendalikan hidupku. Dan orang yang paling mendukung semua itu adalah suamiku sendiri. Awalnya datang dalam bentuk nasihat kecil. Mertuaku mulai sering menelepon hampir setiap pagi. "Udah masak belum? Jangan terlalu capek kerja. Istri itu harus utamain rumah." Kalimat-kalimat itu terdengar biasa. Bahkan terdengar seperti perhatian. Aku masih menjawab sopan. Masih tersenyum. Masih mencoba menghormati beliau sebagai orang tua. Namun semakin hari, ucapannya mulai terasa seperti tekanan. Suatu pagi aku sedang bersiap berangkat kerja saat ponselku berbunyi.
Nama mertuaku muncul di layar. Aku langsung mengangkatnya. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Suara beliau terdengar dingin pagi itu. Kamu udah berangkat? Belum, Bu. Ini baru siap-siap. Beliau langsung berkata, kalau perempuan terlalu sibuk kerja nanti rumah tangga berantakan. Tanganku langsung berhenti merapikan jilbab. Aku mencoba tetap tenang. Insya Allah aku tetap bagi waktu kok, Bu. Namun beliau langsung menyahut cepat. Kamu merasa bisa sekarang? Nanti kalau suami kamu capek, baru tahu rasa. DEG. Dadaku langsung tidak nyaman. Aku menggenggam ponsel erat-erat sambil menahan diri. Karena sejujurnya, aku mulai lelah terus disalahkan hanya karena bekerja. Padahal aku tidak pernah meninggalkan rumah. Aku masih bangun paling pagi. Masih memasak. Masih mencuci. Masih membereskan rumah sebelum berangkat kantor. Bahkan saat badan sakit pun, aku tetap memaksakan diri agar semuanya berjalan baik. Tapi anehnya, semua itu tetap dianggap kurang. Seolah apapun yang kulakukan tidak akan pernah cukup selama aku masih punya mimpi sendiri. Setelah telepon itu selesai, aku berdiri lama di depan cermin. Wajahku terlihat lelah. Dan untuk pertama kalinya, aku mulai bertanya pada diriku sendiri. Kenapa aku harus merasa bersalah karena ingin berkembang? Namun pertanyaan itu perlahan tenggelam lagi, karena aku terlalu sibuk mencoba menjadi menantu yang baik. Hari-hari berikutnya, mertuaku semakin sering datang ke rumah. Awalnya aku senang. Kupikir beliau hanya ingin dekat denganku. Tapi lama-lama, kedatangannya lebih sering terasa seperti pengawasan. Beliau mulai mengomentari banyak hal. Tentang cara aku memasak, cara aku membersihkan rumah, bahkan cara aku berpakaian. Perempuan kerja tuh biasanya mulai lupa urus suami. Atasan di kantor lebih penting daripada keluarga. Kalimat-kalimat seperti itu terus diulang hampir setiap hari. Dan yang paling membuatku sedih, suamiku tidak pernah menghentikannya. Suatu sore aku pulang kerja dalam keadaan sangat lelah. Hari itu kantor benar-benar sibuk. Kepalaku pusing. Badan pegal. Aku hanya ingin pulang, mandi, lalu istirahat sebentar. Namun saat membuka pintu rumah, aku langsung melihat mertuaku duduk di ruang tamu bersama suamiku. Dan begitu melihatku masuk, raut wajah beliau langsung berubah. Baru pulang. Aku mengangguk pelan. Iya, Bu, tadi ada kerjaan tambahan. Beliau langsung melirik jam dinding. Jam segini. Aku mulai merasa tak nyaman. Aku tadi udah izin sama suami. Namun sebelum aku selesai bicara, mertuaku langsung berkata, kasihan suami kamu kalau tiap hari begini. Dadaku langsung sesak. Aku menoleh ke arah suamiku berharap dia bicara sesuatu. Namun dia hanya diam sambil bermain ponsel. Aku mencoba menjelaskan baik-baik. Aku kerja juga buat bantu rumah tangga. Tapi mertuaku malah tertawa kecil. Suami kamu masih mampu nafkahin kok. Ngapain perempuan cari sibuk sendiri? Kalimat itu terus terngiang di kepalaku. Karena masalahnya bukan soal uang. Mereka tidak pernah benar-benar mengerti. Aku bekerja bukan semata-mata untuk penghasilan. Aku bekerja karena aku punya mimpi, punya tujuan, punya keinginan untuk berkembang sebagai manusia. Tapi setiap kali aku mencoba menjelaskan, semuanya selalu kembali pada satu hal. Perempuan seharusnya di rumah. Malam itu setelah mertuaku pulang, aku akhirnya bicara dengan suamiku. Aku duduk di tepi tempat tidur sambil menahan lelah. Mas, HM. Aku salah apa sih sebenarnya? Suamiku menoleh sebentar. Maksudnya, aku kerja salah. Aku punya mimpi salah. Aku pulang telat karena kerja juga salah. Suamiku langsung menghela napas panjang seperti bosan. Kamu tuh terlalu dipikirin. Aku tertawa kecil.
Namun tawaku terasa hambar. Karena lagi-lagi, perasaanku dianggap berlebihan. Aku menatapnya pelan. Aku cuma pengen didukung. Dan jawaban suamiku malam itu benar-benar membuat hatiku runtuh perlahan. Aku cuma nggak mau kamu terlalu bebas. DEG. Aku langsung membeku. Kebebasan? Seperti apa yang dia maksud? Aku tidak pernah pergi macam-macam. Tidak pernah melupakan rumah. Tidak pernah mempermalukan suami. Lalu kenapa dia bicara seolah aku sedang melakukan kesalahan besar? Suamiku lalu melanjutkan. Perempuan kalau terlalu mandiri kadang susah diatur. Kalimat itu membuat dadaku terasa dingin. Akhirnya aku mengerti. Ini bukan lagi soal pekerjaan. Bukan lagi soal rumah tangga. Masalah sebenarnya, mereka takut kehilangan kendali atas diriku. Dan untuk pertama kalinya, aku mulai merasa seperti sedang hidup di dalam sangkar yang perlahan ditutup sedikit demi sedikit. Malam itu aku menangis diam-diam di kamar mandi agar tidak terdengar. Air shower jatuh membasahi wajahku. Namun rasa sakit di dadaku terasa jauh lebih deras. Aku memandangi pantulan diriku di cermin sambil bertanya dalam hati. Kenapa perempuan yang ingin berkembang selalu dianggap ancaman? Dan aku sama sekali belum tahu bahwa tekanan itu akan segera berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih besar. Aku dipaksa resign dari kantor. Sejak malam itu, rumahku tak lagi terasa nyaman. Aku mulai sering merasa sesak bahkan sebelum pulang kerja. Kadang saat jam kantor hampir selesai, aku justru duduk lebih lama di depan komputer hanya untuk menunda pulang. Bukan karena aku tidak mencintai rumahku, tapi karena aku lelah menghadapi tatapan dan ucapan yang perlahan membuatku merasa bersalah hanya karena menjadi diriku sendiri. Dan anehnya, suamiku semakin berubah dari hari ke hari. Kalau dulu dia masih mau mendengarkan ceritaku, sekarang dia justru terlihat kesal setiap kali aku membahas pekerjaan. Suatu malam aku pulang sambil membawa kabar baik. Atasanku baru saja memberiku kesempatan mengikuti pelatihan khusus dari kantor. Tidak semua karyawan mendapat kesempatan itu. Aku sangat bahagia. Karena itu berarti hasil kerjaku benar-benar dihargai. Sepanjang perjalanan pulang aku tersenyum sendiri. Aku bahkan membayangkan suamiku mungkin akan bangga mendengarnya. Namun ternyata, aku terlalu berharap. Saat aku bercerita dengan antusias di meja makan, suamiku hanya diam. Aku dipilih ikut pelatihan minggu depan. Tak ada respons. Aku masih mencoba tersenyum. Katanya nanti bisa jadi peluang naik posisi juga. Suamiku akhirnya menaruh sendoknya pelan, lalu menatapku dengan ekspresi datar. Pelatihannya berapa hari? 4 hari. Di mana? Di luar kota. Ini. Dadaku langsung terasa tidak enak. Aku sudah hafal tatapan itu. Tatapan yang selalu muncul sebelum pertengkaran dimulai. Dan benar saja. Aku nggak setuju. Suaranya dingin. Aku mencoba tenang. Ini kesempatan bagus. Aku bilang aku nggak setuju. Nada suaranya naik. Aku mulai gugup. Mas, ini penting buat karierku. Namun kalimat berikutnya langsung menghantamku keras. Karir lagi. Apa sih pentingnya kerja buat kamu? DEG. Aku langsung terdiam. Karena untuk pertama kalinya, aku mendengar kebencian dalam nada suaranya saat membicarakan pekerjaanku. Aku menatapnya pelan. Kenapa Mas jadi begini? Dia langsung tertawa pendek. Aku yang harusnya tanya itu. Kamu sekarang lebih mikirin kantor daripada rumah. Dadaku langsung panas. Selama ini aku tetap urus rumah. Masak. Nyuci. Beresin semuanya. Aku nggak pernah ninggalin kewajibanku. Namun suamiku justru berdiri dari kursinya. Aku capek lihat kamu terlalu sibuk ngejar dunia luar. Aku ikut berdiri. Bukan ngejar dunia luar. Aku cuma nggak mau kehilangan diriku sendiri.
Kalimat itu keluar begitu saja dari mulutku. Dan seketika suasana langsung hening. Suamiku menatapku tajam. Maksud kamu? Aku mulai gemetar. Karena sejujurnya, aku sendiri baru sadar betapa selama ini aku perlahan menghilang. Aku terlalu sibuk menjadi istri yang baik. Terlalu sibuk menyenangkan semua orang. Sampai lupa bahwa aku juga manusia yang punya mimpi. Namun suamiku justru berkata dengan nada keras. Kalau kamu terus kerja begini, rumah tangga kita bisa hancur. Air mataku hampir jatuh. Kenapa semuanya selalu dibebankan padaku? Kenapa perempuan selalu diminta memilih? Karir atau keluarga? Mimpi atau rumah tangga? Padahal laki-laki hampir tak pernah diminta melakukan hal yang sama. Aku mencoba bicara pelan. Aku cuma pengen didukung. Namun suamiku langsung memotong. Aku maunya kamu berhenti kerja. DEG. Jantungku seperti berhenti sesaat. Aku benar-benar tak siap mendengar kalimat itu keluar langsung dari mulutnya. Apa? Aku serius. Aku menggeleng pelan. Mas, kamu nggak perlu kerja lagi. Aku bisa nafkahin kamu. Air mataku mulai jatuh. Karena lagi-lagi, mereka tidak pernah mengerti. Masalahnya bukan soal uang. Aku bekerja bukan karena suamiku tidak mampu. Aku bekerja karena aku ingin tetap punya kehidupan. Tetap merasa hidup. Tetap merasa berarti. Aku menahan tangis sambil berkata, aku nggak mau berhenti. Dan detik berikutnya, suamiku membentak keras untuk pertama kalinya selama pernikahan kami. Pilih kerjaan atau rumah tangga. DEG. Aku langsung membeku. Suara bentakannya menggema di ruang makan. Tanganku dingin. Tubuhku gemetar. Aku tak percaya lelaki yang dulu begitu lembut kini berdiri di depanku dengan wajah penuh kemarahan. Air mataku jatuh tanpa bisa kutahan. Mas. Namun dia justru menunjuk ke arahku sambil berkata, perempuan gak usah terlalu tinggi mimpinya. Kalimat itu. Kalimat yang terus mereka ulang. Seolah mimpi seorang perempuan adalah sesuatu yang memalukan. Aku menangis semakin keras. Aku cuma pengen berkembang. Tugas kamu itu jadi istri. Bentakannya membuatku benar-benar hancur malam itu. Karena akhirnya aku sadar. Orang-orang ini tidak pernah benar-benar ingin memahami aku. Mereka hanya ingin aku patuh. Malam itu aku menangis sendirian di kamar. Sedangkan suamiku tidur membelakangiku seolah semuanya biasa saja. Aku memandangi langit-langit kamar sambil terus bertanya pada diri sendiri. Apakah salah kalau perempuan ingin punya mimpi? Apakah setelah menikah seseorang harus mematikan dirinya sendiri demi membuat orang lain nyaman? Dan pertanyaan paling menyakitkan akhirnya muncul di kepalaku. Kalau aku terus bertahan seperti ini, apa aku masih akan mengenali diriku sendiri beberapa tahun lagi? 2 hari kemudian, aku duduk di depan meja HRD kantor sambil memegang surat resign. Tanganku gemetar hebat. Mataku panas. Atasanku sampai menatapku bingung. Kamu yakin? Aku mencoba tersenyum. Iya. Padahal dalam hati, rasanya seperti sedang mengubur sebagian hidupku sendiri. Saat keluar dari gedung kantor untuk terakhir kali, aku berhenti cukup lama di depan pintu. Melihat orang-orang sibuk berjalan. Suara keyboard. Telepon kantor. Semua hal yang selama ini menjadi bagian hidupku. Air mataku akhirnya jatuh lagi. Karena hari itu, aku bukan hanya kehilangan pekerjaan. Aku juga mulai kehilangan diriku sendiri. Dan yang paling menyakitkan, orang-orang di rumah justru menganggap itu kemenangan mereka. Mereka pikir aku sudah kalah. Hari pertama setelah aku resmi berhenti kerja, rumah terasa sangat sunyi. Tidak ada suara alarm pagi yang biasanya membuatku buru-buru bersiap. Tidak ada suara kendaraan di jalan saat aku berangkat kantor. Tidak ada laptop kantor. Tidak ada tumpukan laporan. Dan anehnya,
Hal yang paling menyakitkan bukan kehilangan pekerjaannya, melainkan kehilangan rasa bahwa aku masih punya tujuan. Aku duduk lama di meja makan pagi itu sambil memandangi secangkir teh yang mulai dingin. Suamiku terlihat santai membaca berita di ponselnya. Wajahnya jauh lebih tenang dibanding beberapa minggu terakhir. Seolah ada beban besar yang akhirnya berhasil ia singkirkan. Dan saat itulah aku sadar. Kepergianku dari kantor benar-benar membuatnya merasa menang. Akhirnya rumah jadi tenang juga. Kalimat itu keluar ringan dari mulutnya. Namun langsung menusuk dadaku. Aku menatapnya pelan. Dia bahkan tidak sadar bahwa kata-katanya terdengar begitu menyakitkan. Aku mencoba tersenyum tipis. Iya. Padahal dalam hati, aku sedang berusaha menerima kenyataan bahwa hidupku berubah total hanya dalam hitungan hari. Sejak resign, rutinitasku benar-benar berubah. Aku menghabiskan lebih banyak waktu di rumah. Memasak, mencuci, membersihkan rumah. Melakukan semua hal yang menurut mereka adalah kodrat perempuan. Dan ironisnya, meski sekarang aku sudah sepenuhnya di rumah, komentar-komentar itu tetap tidak berhenti. Mertuaku datang hampir setiap 2 hari sekali. Dan setiap datang, selalu ada nada kemenangan dalam suaranya. Nah gitu dong. Sekarang baru kelihatan jadi istri. Aku hanya tersenyum kecil sambil menuangkan teh. Karena kalau aku menjawab, aku pasti dianggap membantah orang tua. Namun dalam hati, aku mulai merasa seperti orang yang perlahan dipatahkan sedikit demi sedikit. Suatu siang saat makan bersama, mertuaku kembali berkata, "Perempuan itu kalau terlalu sibuk kerja nanti lupa diri. Untung sekarang kamu sadar." Aku menggenggam sendok erat di bawah meja. Karena beliau tidak tahu, aku berhenti bukan karena sadar. Aku berhenti karena lelah bertarung sendirian. Dan yang paling menyakitkan, suamiku hanya diam mendengarkan semua itu. Tidak pernah membelaku. Tidak pernah berkata bahwa aku sudah banyak berkorban. Malam harinya aku berdiri cukup lama di depan lemari. Melihat deretan baju kantor yang kini tak lagi kupakai. Tanganku perlahan menyentuh salah satu blazer favoritku. Aku masih ingat betapa percaya dirinya aku saat memakai itu dulu. Aku merasa kuat, mandiri, punya masa depan. Namun sekarang, aku bahkan mulai sulit mengenali diriku sendiri. Air mataku jatuh perlahan. Bukan karena aku tidak bersyukur punya rumah dan suami. Tapi karena aku merasa kehilangan sesuatu yang selama ini membuatku hidup. Beberapa minggu berlalu. Dan aku mulai menyadari perubahan lain yang lebih menyakitkan. Karena sekarang aku tidak bekerja, semua orang mulai merasa berhak mengatur waktuku. Suamiku mulai sering berkata, "Kamu kan di rumah aja." Kalimat itu sederhana, tapi perlahan menghancurkan harga diriku. Di rumah aja. Seolah semua pekerjaan rumah tidak ada artinya. Seolah waktuku bukan sesuatu yang berharga. Kalau ada yang perlu dibantu keluarganya, aku yang diminta datang. Kalau ada acara mendadak, aku yang harus menyesuaikan. Karena menurut mereka, aku tidak punya kesibukan lagi. Padahal kenyataannya, aku justru semakin lelah secara mental. Suatu malam aku mencoba bicara baik-baik dengan suamiku. Kami sedang duduk di ruang tamu. Televisi menyala pelan. Aku menarik napas panjang sebelum akhirnya berkata, "Mas, aku lagi nyoba biasain diri." Suamiku menoleh sekilas. Maksudnya, aku masih sedih soal resign. Dia langsung menghela napas. Kamu masih bahas itu lagi? Dadaku langsung terasa sesak. Aku cuma, kamu harusnya bersyukur sekarang bisa fokus rumah. Kalimat itu lagi, fokus rumah. Seolah hidup seorang perempuan hanya boleh berhenti di sana. Aku menahan air mata sambil berkata pelan. Aku cuma merasa kosong. Namun suamiku malah tertawa kecil. Kosong karena nggak kerja. Aku mengangguk pelan.
Dan jawaban berikutnya membuatku benar-benar sadar bahwa mereka tak pernah mengerti aku. Berarti kamu terlalu cinta sama dunia luar. Aku langsung terdiam. Karena apapun yang kurasakan, selalu dianggap salah. Kalau aku sedih kehilangan pekerjaan, aku dianggap materialistis. Kalau aku punya mimpi, aku dianggap terlalu ambisius. Kalau aku ingin berkembang, aku dianggap melawan kodrat. Lalu sebenarnya, aku harus menjadi apa agar dianggap cukup? Malam itu aku tidak bisa tidur. Aku menatap langit-langit kamar sambil memikirkan hidupku sendiri. Dan untuk pertama kalinya sejak menikah, aku mulai takut. Takut kalau suatu hari nanti aku benar-benar kehilangan diriku sendiri. Takut kalau aku terlalu lama hidup demi menyenangkan orang lain, sampai lupa bagaimana caranya hidup untuk diriku sendiri. Namun di tengah semua rasa hancur itu, sesuatu perlahan tumbuh dalam diriku. Sesuatu yang kecil. Masih sangat kecil. Tapi cukup membuatku tetap bertahan. Keinginan untuk membuktikan bahwa perempuan tidak kehilangan nilainya hanya karena punya mimpi. Dan diam-diam, malam itu aku mulai membuka laptopku lagi setelah sekian lama. Bukan untuk bekerja di kantor, melainkan untuk memulai sesuatu yang bahkan belum pernah mereka bayangkan sebelumnya. Aku mulai menyusun rencana diam-diam. Malam itu, untuk pertama kalinya setelah resign, aku kembali duduk di depan laptop sampai larut malam. Rumah sudah sepi. Lampu kamar dimatikan. Suamiku tertidur pulas di sampingku tanpa tahu apa yang sedang kupikirkan. Sedangkan aku duduk diam di meja kecil dekat jendela sambil menatap layar laptop dengan dada berdebar. Tanganku sempat gemetar saat menyalakannya. Aneh sekali, padahal dulu laptop dan pekerjaan adalah bagian dari hidupku sehari-hari. Namun sekarang, aku merasa seperti seseorang yang diam-diam sedang melakukan sesuatu yang terlarang. Aku membuka internet perlahan, lalu mulai mencari banyak hal. Tentang bisnis online. Tentang jualan digital, tentang pemasaran, tentang cara membangun usaha dari rumah. Mataku membaca satu demi satu artikel sampai dini hari. Dan entah kenapa, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasa hidup lagi. Ada semangat kecil yang mulai kembali muncul di dalam diriku. Perasaan yang sudah lama hilang sejak aku dipaksa berhenti kerja. Aku memang sudah tidak punya kantor. Tidak punya jabatan, tidak punya kartu identitas pegawai lagi. Tapi malam itu aku sadar satu hal. Mereka bisa memaksaku resign, tapi mereka tidak bisa mematikan pikiranku. Dan sejak malam itu, aku mulai hidup diam-diam. Siang hari aku tetap menjadi istri yang mereka inginkan. Aku memasak, membersihkan rumah, melayani suami, tersenyum di depan mertua, dan berpura-pura baik-baik saja. Namun setiap malam saat semua orang tidur, aku berubah menjadi perempuan yang sedang menyusun masa depannya sendiri. Aku mulai belajar banyak hal secara diam-diam. Menonton video tutorial bisnis sampai subuh. Belajar desain sederhana. Belajar membuat toko online. Belajar pemasaran digital. Semua kulakukan sendiri. Pelan-pelan. Diam-diam. Karena aku tahu, kalau mereka tahu terlalu cepat, mereka pasti akan kembali menertawakanku. Dan sejujurnya, aku sudah terlalu lelah diremehkan. Suatu malam aku sampai tertidur di depan laptop karena terlalu lelah belajar. Saat terbangun, jam menunjukkan pukul 3 pagi. Leherku pegal, mataku panas. Namun anehnya, aku tersenyum kecil. Karena sudah lama sekali aku tidak merasa sebersemangat ini. Aku mulai menulis banyak rencana di buku kecil. Target, ide usaha, hal-hal yang ingin kupelajari. Buku itu kusembunyikan di dalam lemari agar tidak ditemukan siapapun. Bahkan suamiku sendiri tidak tahu. Dan untuk pertama kalinya, aku mulai punya sesuatu yang hanya milikku sendiri. Beberapa hari kemudian,
Aku memberanikan diri menjual produk kecil-kecilan secara online. Awalnya sangat sederhana. Aku bahkan hanya menggunakan foto seadanya. Tak ada modal besar. Tak ada pengalaman bisnis. Hanya keberanian kecil dan rasa ingin bangkit. Namun tentu saja, semuanya tidak langsung berjalan mudah. Hari pertama tidak ada pembeli. Hari kedua juga sama. Aku terus menunggu notifikasi masuk sambil berharap. Tapi layar ponselku tetap sepi. Kadang aku mulai ragu sendiri. Mungkin mereka benar. Mungkin perempuan sepertiku memang tidak cocok punya mimpi terlalu besar. Namun setiap kali ingin menyerah, aku selalu teringat satu hal. Kalau aku berhenti sekarang, berarti mereka benar-benar berhasil mematahkan diriku. Dan aku tidak mau itu terjadi. Suatu sore saat sedang mencuci piring, suamiku tiba-tiba berkata, "Kamu akhir-akhir ini sering megang laptop terus." Tanganku langsung berhenti sebentar. Aku berusaha tetap tenang. "Iya, cuma lihat-lihat." "Lihat apa?" "Biasa." Suamiku menatapku beberapa detik. Tatapannya membuatku gugup. Aku takut dia mulai curiga. Namun akhirnya dia hanya berkata, "Jangan aneh-aneh lagi ya." "DEG." Kalimat itu langsung membuat dadaku sesak. Aneh-aneh. Seperti apa? Belajar? Punya mimpi? Atau mencoba bangkit lagi? Namun aku hanya mengangguk pelan sambil menunduk. Karena sekarang aku mulai mengerti. Kadang, cara terbaik untuk bertahan bukan dengan melawan keras-keras. Melainkan bergerak diam-diam sampai hasilnya bicara sendiri. Malam harinya aku kembali duduk di depan laptop. Kali ini lebih hati-hati. Volume kecil. Lampu redup. Dan setiap mendengar langkah kaki suamiku bergerak, aku langsung menutup layar cepat-cepat. Lucu sekali. Di rumah sendiri aku merasa seperti pencuri. Padahal yang kucuri hanya sedikit kesempatan untuk menjadi diriku sendiri lagi. Hari demi hari berlalu. Dan perlahan, aku mulai melihat perubahan kecil. Akun jualanku mulai mendapat perhatian. Ada beberapa orang mulai bertanya tentang produkku. Meski belum banyak, hatiku terasa sangat bahagia. Karena setelah sekian lama merasa tidak berarti, akhirnya ada sesuatu yang kembali membuatku percaya pada diriku sendiri. Suatu malam, notifikasi pertama itu akhirnya datang. Pesanan baru. Tanganku langsung gemetar. Aku bahkan sampai menutup mulut menahan teriak. Air mataku langsung jatuh begitu saja. Bukan karena jumlah uangnya besar. Tidak. Nilainya bahkan kecil sekali. Namun malam itu, aku merasa seperti menemukan kembali bagian diriku yang hilang. Aku menatap layar ponsel sambil menangis pelan. Karena setelah semua hinaan, semua tekanan, dan semua rasa kehilangan, akhirnya aku sadar. Aku belum benar-benar kalah. Dan diam-diam, sesuatu dalam diriku mulai bangkit kembali. Tanpa mereka sadari sedikit pun. Aku belajar saat semua orang meremehkanku. Setelah pesanan pertamaku masuk malam itu, aku tidak bisa tidur sampai pagi. Aku terus melihat layar ponsel sambil tersenyum sendiri seperti orang bodoh. Padahal uang yang masuk tidak seberapa. Bahkan mungkin kalau dibandingkan gajiku dulu di kantor, jumlah itu sangat kecil. Tapi entah kenapa, hatiku terasa penuh. Karena untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasa diriku masih punya harapan. Aku masih bisa berkembang. Aku masih bisa belajar. Dan yang paling penting, aku belum benar-benar kehilangan diriku sendiri. Namun tentu saja, perjalanan itu tidak semudah yang kubayangkan. Karena diam-diam membangun sesuatu sambil terus diremehkan setiap hari, ternyata sangat melelahkan. Siang hari aku tetap menjalani hidup seperti biasa. Bangun pagi, masak, mencuci, membersihkan rumah, melayani suami. Dan berpura-pura menjadi perempuan yang sudah menyerah pada mimpinya. Padahal setiap malam, aku diam-diam berubah menjadi seseorang yang terus belajar bertahan.
Aku mulai tidur lebih larut dari biasanya. Kadang sampai jam 2 pagi. Kadang bahkan menjelang subuh. Mataku sering merah. Kepalaku sering pusing. Namun anehnya, aku justru merasa lebih hidup dibanding beberapa bulan terakhir. Karena sekarang aku punya tujuan lagi. Meski kecil. Meski belum jelas arahnya. Tapi cukup membuatku bertahan. Aku mulai belajar banyak hal dengan serius. Tentang pemasaran. Tentang algoritma media sosial. Tentang cara membuat orang tertarik membeli. Tentang bagaimana bisnis kecil bisa berkembang. Aku belajar semuanya sendirian. Kadang sampai bingung sendiri membaca istilah-istilah baru. Kadang gagal memahami. Kadang menangis karena merasa bodoh. Namun aku terus mencoba. Karena tidak ada lagi orang yang bisa kuandalkan selain diriku sendiri. Dan yang paling menyakitkan, aku harus belajar semua itu sambil terus mendengar orang-orang meremehkanku. Suatu siang mertuaku datang ke rumah. Saat itu aku sedang duduk di ruang tamu sambil mencatat ide usaha di buku kecilku. Begitu melihatku menulis serius, beliau langsung bertanya, "Nulis apa?" Aku cepat-cepat menutup bukunya. "Nggak ada, Bu." Beliau duduk sambil menghela napas panjang. "Makanya jadi perempuan tuh jangan kebanyakan mikir." Aku tersenyum kecil. Padahal dalam hati, aku mulai lelah mendengar kalimat-kalimat seperti itu. Namun beliau melanjutkan lagi, "Sekarang kan udah enak di rumah. Ngapain masih cari kesibukan aneh-aneh?" Aku menunduk pelan. Karena aku tahu, kalau aku menjelaskan, beliau tidak akan mengerti. Bagi mereka, perempuan yang punya ambisi selalu dianggap berlebihan. Malam harinya aku kembali belajar di depan laptop. Saat sedang fokus menonton video bisnis, suamiku tiba-tiba keluar kamar karena ingin minum. Aku langsung menutup layar cepat-cepat. Dia menatapku curiga. "Ngapain belum tidur?" "Belum ngantuk." Matanya menyipit sedikit. "Kamu belajar apa sih tiap malam?" Dadaku langsung berdebar. Aku mencoba terlihat santai. Cuma lihat-lihat internet. Namun suamiku malah tertawa kecil. "Jangan mulai lagi ya." Kalimat itu langsung membuat suasana dingin. Aku diam. Sedangkan dia melanjutkan sambil berdiri di depan kulkas. "Kamu tuh kadang susah dibilangin." Aku udah bilang fokus rumah aja. Aku menahan napas pelan. Karena semakin hari, aku mulai sadar. Masalahnya bukan sekadar pekerjaan. Mereka ingin aku berhenti berkembang sepenuhnya. Dan aku tidak tahu kenapa itu terasa begitu menakutkan bagi mereka. Setelah suamiku masuk kamar lagi, aku kembali membuka laptop pelan-pelan. Air mataku jatuh tanpa suara. Kadang aku lelah. Lelah harus sembunyi-sembunyi hanya untuk belajar. Lelah harus merasa bersalah hanya karena ingin punya masa depan. Namun setiap kali ingin menyerah, aku selalu mengingat diriku yang dulu. Perempuan yang percaya diri memakai baju kantor. Perempuan yang punya semangat. Perempuan yang percaya bahwa dirinya mampu melakukan sesuatu. Aku tidak ingin kehilangan perempuan itu sepenuhnya. Hari demi hari berlalu. Dan perlahan, aku mulai mendapat lebih banyak pesanan. Masih kecil memang, tapi cukup membuatku semakin semangat. Aku mulai mengatur waktuku lebih rapi. Pagi sampai sore fokus rumah. Malam fokus belajar dan mengembangkan usahaku diam-diam. Kadang aku sampai tertidur sambil memegang ponsel. Kadang bangun dengan mata sembab karena terlalu lelah. Namun anehnya, aku tidak pernah merasa sekuat ini sebelumnya. Karena sekarang aku sedang berjuang bukan demi pengakuan siapapun. Aku berjuang untuk menyelamatkan diriku sendiri. Suatu hari aku menerima pesan dari seorang pelanggan. "Terima kasih ya Kak. Produknya bagus banget." Aku membaca pesan itu berkali-kali sambil tersenyum kecil. Mungkin terdengar sepele. Namun setelah sekian lama hanya mendengar kritik dan hinaan, apresiasi kecil seperti itu terasa sangat berarti. Aku mulai sadar,
Di luar sana masih ada orang yang menghargai usahaku. Dan itu cukup membuatku terus melangkah. Namun tentu saja, rahasia sebesar ini tidak mungkin selamanya tersembunyi. Karena semakin usahaku berkembang, semakin sulit aku menyembunyikannya. Dan tanpa kusadari, seseorang mulai memperhatikanku diam-diam. Bisnis kecil itu mulai tumbuh. Semakin hari, usahaku mulai berkembang perlahan. Awalnya hanya 1 atau 2 pesanan kecil, lalu bertambah menjadi beberapa pelanggan tetap. Dan tanpa kusadari, setiap pagi aku mulai bangun dengan semangat yang sudah lama hilang. Aku kembali punya alasan untuk menunggu hari esok. Meski semuanya masih sangat sederhana. Aku masih bekerja dari sudut kecil di rumah. Masih menggunakan laptop lama. Masih membungkus pesanan sendiri sambil duduk di lantai. Namun setiap kali melihat notifikasi pesanan masuk, hatiku selalu berdebar bahagia. Karena itu bukan sekadar uang. Itu adalah bukti bahwa aku masih mampu berdiri. Masih mampu berkembang meski terus diremehkan. Dan yang paling membuatku kuat, semua ini kubangun sendiri. Diam-diam. Tanpa bantuan siapapun. Setiap malam aku mulai membuat jadwal. Jam berapa harus membalas pelanggan. Jam berapa belajar pemasaran. Jam berapa membuat konten promosi. Aku bahkan mulai belajar desain sederhana lewat video gratis di internet. Kadang hasilnya jelek. Kadang aku kesal sendiri melihat desain buatanku berantakan. Namun perlahan, aku mulai memahami semuanya. Dan setiap kali berhasil mempelajari sesuatu yang baru, aku merasa sedikit lebih percaya diri. Perasaan yang dulu hampir hilang karena terlalu sering diremehkan. Suatu malam saat sedang membungkus pesanan di ruang tamu, aku mendengar suamiku keluar kamar. Aku langsung panik. Cepat-cepat menutupi barang-barang dengan kain. Namun ternyata dia sudah melihat beberapa paket di meja. Itu apa? Jantungku langsung berdebar keras. Aku berusaha tenang. Titipan teman. Dia menatapku cukup lama. Tatapannya membuatku gugup. Namun akhirnya dia hanya mengangguk kecil lalu pergi ke dapur. Aku langsung mengembuskan napas lega. Tanganku sampai dingin karena takut. Kadang aku sendiri heran. Kenapa aku harus sembunyi-sembunyi seperti ini? Kenapa di rumah sendiri aku takut menunjukkan bahwa aku sedang berusaha berkembang? Namun jauh di dalam hati, aku tahu jawabannya. Karena aku belum cukup kuat menghadapi hinaan mereka lagi. Belum siap kalau semua usahaku kembali dianggap lelucon. Hari-hari berikutnya pesanan mulai semakin ramai. Aku sampai kewalahan sendiri. Kadang sambil memasak aku membalas chat pelanggan. Kadang sambil menyetrika aku memikirkan strategi promosi. Bahkan saat malam aku sering tertidur dengan ponsel di tangan. Capek? Sangat capek. Tapi berbeda dengan rasa lelah saat aku dipaksa berhenti berkembang dulu. Sekarang, kelelahan ini terasa hidup. Karena setiap tetes tenaga yang keluar, membawa diriku sedikit lebih dekat pada mimpi yang hampir mati. Suatu sore saat aku sedang mencatat pesanan, mertuaku datang mendadak. Aku langsung buru-buru menutup buku catatanku. Namun beliau sudah sempat melihat beberapa paket kecil di meja. Itu apa lagi? Aku tersenyum kecil. Oh, jualan kecil-kecilan aja, Bu? Beliau langsung menghela napas panjang. Mulai lagi. Dadaku langsung terasa tidak nyaman. Cuma isi waktu aja. Namun beliau langsung duduk sambil berkata, perempuan tuh nggak usah terlalu banyak kegiatan. Fokus rumah aja. Kalimat itu lagi. Aku hampir hafal semua kata-kata mereka sekarang. Dan yang paling melelahkan, mereka selalu bicara seolah aku sedang melakukan sesuatu yang salah. Padahal aku hanya ingin bertumbuh. Mertuaku lalu menatap paket-paket itu dengan wajah meremehkan. Emang bisa dapat apa dari beginian? Aku tersenyum tipis. Padahal dalam hati, aku sedang berusaha keras menahan sakit. Karena beliau tidak tahu, hasil kecil dari
Beginian, perlahan mulai membantuku menemukan kembali harga diriku. Malam harinya setelah semua pekerjaan selesai, aku membuka rekening usahaku diam-diam. Tanganku langsung gemetar melihat jumlahnya. Belum besar memang, namun cukup membuat mataku berkaca-kaca. Karena untuk pertama kalinya setelah resign, aku kembali menghasilkan uang dari kemampuanku sendiri. Aku memandangi angka itu lama sekali sambil menahan tangis. Bukan karena nominalnya, tapi karena aku akhirnya sadar. Aku belum gagal. Aku masih bisa bangkit. Aku masih punya kesempatan membangun hidupku lagi. Dan malam itu, aku menangis diam-diam sambil tersenyum. Namun bersamaan dengan berkembangnya usahaku, kebohongan kecilku juga mulai semakin sulit disembunyikan. Aku mulai sering menerima telepon pelanggan. Kurir semakin sering datang ke rumah. Dan suamiku mulai memperhatikanku dengan tatapan aneh. Tatapan penuh curiga. Suatu malam saat aku sedang membalas pesan pelanggan, suamiku tiba-tiba duduk di sampingku. "Kamu sibuk apa sih sekarang?" Aku langsung menutup layar ponsel cepat-cepat. "Nggak ada." Dia menatapku tajam. "Akhir-akhir ini kamu berubah." Dadaku langsung berdebar keras. "Berubah gimana? Kamu kayak nyembunyiin sesuatu." "Ini." Aku menunduk pelan. Dan untuk pertama kalinya, aku mulai takut. Bukan takut rahasiaku terbongkar, tapi takut kalau semua yang sudah kubangun dengan susah payah akan kembali dipatahkan oleh orang-orang terdekatku sendiri. Namun di sisi lain, aku juga mulai sadar. Aku tidak mungkin selamanya hidup diam-diam seperti ini. Karena cepat atau lambat, kebenaran pasti akan muncul juga. Dan aku sama sekali belum siap menghadapi hari itu. Suamiku mulai curiga. Sejak malam itu, aku mulai hidup dalam rasa was-was. Setiap suara notifikasi membuatku panik. Setiap kurir datang ke rumah membuat jantungku berdebar. Dan setiap kali suamiku menatapku terlalu lama, aku selalu takut dia sudah mengetahui semuanya. Padahal dulu, aku tidak pernah menyembunyikan apapun darinya. Aku selalu bercerita tentang hariku, tentang pekerjaanku, tentang mimpi-mimpiku. Namun sekarang, aku justru hidup seperti orang asing di rumah sendiri. Punya rahasia, punya ketakutan, dan harus terus berpura-pura baik-baik saja. Padahal diam-diam, aku sedang berjuang mati-matian mempertahankan bagian terakhir dari diriku yang belum hancur. Bisnisku semakin berkembang dari hari ke hari. Pesanan mulai datang hampir setiap hari. Beberapa pelanggan bahkan mulai merekomendasikan produknya ke orang lain. Aku sampai kewalahan sendiri mengatur semuanya. Kadang sambil memasak aku mengecek stok barang. Kadang sambil membersihkan rumah aku membalas chat pelanggan. Aku benar-benar hidup dalam dua dunia sekarang. Dunia yang mereka lihat, dan dunia yang diam-diam sedang kubangun sendiri. Namun semakin besar usahaku, semakin sulit semuanya disembunyikan. Suatu pagi saat aku sedang membungkus pesanan di dapur, bel rumah tiba-tiba berbunyi. Aku langsung panik, karena suamiku sedang ada di rumah hari itu. Kurir berdiri di depan pagar sambil membawa beberapa paket bahan pesanan. Paket untuk ibu. Aku buru-buru keluar sebelum suamiku melihat. Namun terlambat. Dia sudah berdiri di belakangku. Tatapannya langsung berpindah ke tumpukan paket besar di tangan kurir. "Itu apa?" Tanganku langsung dingin. Aku mencoba tersenyum biasa. "Oh, pesanan." "Pesanan apa?" Aku mulai gugup. "Barang biasa." Suamiku mengambil salah satu paket lalu membaca label pengirimnya. Keningnya langsung berkerut. "Kenapa banyak?" Aku cepat-cepat mengambil paket itu lagi. "Buat pribadi." Tatapannya makin tajam. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku melihat rasa curiga yang benar-benar serius di wajahnya. Hari itu suasana rumah terasa sangat tidak nyaman. Suamiku jadi lebih sering memperhatikanku.
Bahkan beberapa kali aku merasa dia sengaja mengintip layar ponselku. Aku mulai semakin hati-hati. Menghapus notifikasi. Menyembunyikan catatan penjualan. Mematikan suara pesan. Kadang aku sendiri sampai lelah hidup seperti ini. Namun aku belum siap kehilangan semuanya. Karena usaha kecil ini adalah satu-satunya hal yang membuatku merasa masih hidup. Malam harinya saat aku sedang melipat pakaian, suamiku tiba-tiba bertanya tanpa melihatku. "Kamu jualan?" Tanganku langsung berhenti bergerak. Jantungku berdetak sangat keras. Aku mencoba tetap tenang. Jualan kecil-kecilan aja. Sunyi beberapa detik. Lalu dia bertanya lagi, "Sejak kapan?" Aku menunduk. "Udah beberapa bulan." Dan detik berikutnya, suamiku langsung melempar baju yang dipegangnya ke sofa. "Kok kamu nggak bilang?" Nada suaranya mulai tinggi. Dadaku langsung sesak. Kamu nyembunyiin ini dari aku." Aku mulai gemetar. Karena aku tahu, ini bukan soal jualannya. Ini soal kendali. Suamiku berdiri sambil menatapku tajam. "Aku udah bilang fokus rumah. Aku cuma cari kegiatan. Kegiatan sampai sembunyi-sembunyi." Aku menggigit bibir menahan tangis. Karena lagi-lagi, aku merasa seperti orang bersalah hanya karena mencoba berkembang. Aku mencoba bicara pelan. Aku cuma nggak mau merasa kosong terus. Namun suamiku justru tertawa sinis. "Jadi selama ini kamu nggak bahagia di rumah?" "DEG. Kenapa semua selalu dipelintir seperti itu? Kenapa setiap kali perempuan ingin berkembang, selalu dianggap tidak bersyukur?" Aku menahan air mata sambil berkata, "Bukan begitu." "Lalu apa?" "Ini." Aku tidak tahu harus menjelaskan bagaimana lagi. Karena orang yang tidak mau mengerti, akan tetap salah paham meski dijelaskan 1000 kali. Suamiku lalu berkata dengan nada dingin, "Mulai sekarang jangan berlebihan." Kalimat itu membuat dadaku semakin sesak. Berlebihan? Apa yang berlebihan dari belajar sampai larut malam? Apa yang berlebihan dari mencoba bangkit setelah kehilangan diriku sendiri? Namun aku terlalu lelah untuk bertengkar. Aku hanya mengangguk kecil sambil menunduk. Dan anehnya, sikap diamku justru membuat suamiku semakin curiga. Sejak malam itu dia mulai sering mengecek keberadaanku. Kalau aku terlalu lama memegang laptop, dia bertanya. Kalau ponselku berbunyi terus, dia melirik. Bahkan beberapa kali dia tiba-tiba masuk kamar saat aku sedang bekerja. Aku mulai hidup dalam ketegangan setiap hari. Namun di sisi lain, bisnisku justru berkembang semakin cepat. Beberapa produk mulai viral kecil-kecilan. Pesanan naik drastis. Dan untuk pertama kalinya, aku mulai menghasilkan uang lebih besar dibanding saat masih kerja kantoran dulu. Tanganku sampai gemetar saat melihat angka di rekening. Aku duduk diam cukup lama malam itu. Air mataku jatuh perlahan. Karena aku sadar, semua perjuanganku tidak sia-sia. Semua malam tanpa tidur. Semua hinaan. Semua rasa takut. Semuanya perlahan mulai terbayar. Namun bersamaan dengan itu, aku juga sadar. Rahasia sebesar ini tidak mungkin bisa kusimpan lebih lama lagi. Cepat atau lambat, semuanya pasti akan terbongkar. Dan entah kenapa, hatiku mulai merasa sesuatu yang besar akan segera terjadi. Rahasiaku hampir terbongkar. Sejak suamiku mulai curiga, hidupku terasa seperti berjalan di atas tali tipis. Sedikit saja salah langkah, semuanya bisa runtuh. Aku jadi lebih hati-hati dalam melakukan apapun. Kalau ada pelanggan menghubungi, aku langsung mengecilkan suara. Kalau ada pesanan masuk, aku buru-buru menyembunyikan barang. Bahkan aku mulai takut mendengar suara notifikasi ponsel sendiri. Padahal dulu, aku hanya perempuan biasa yang ingin bekerja dan berkembang dengan tenang. Namun sekarang, aku hidup seperti seseorang yang sedang menyimpan rahasia besar di rumahnya sendiri.
Dan yang paling melelahkan, aku harus terus berpura-pura baik-baik saja. Sementara di dalam hati, aku selalu dihantui rasa takut kalau semua usahaku akan kembali dihancurkan. Bisnisku berkembang jauh lebih cepat dari yang kubayangkan. Beberapa pelanggan mulai memesan dalam jumlah besar. Bahkan ada reseller yang ingin bekerja sama. Aku sampai sering begadang karena harus mengatur semuanya sendirian. Kadang tubuhku benar-benar lelah. Mataku panas. Punggungku pegal. Namun setiap kali melihat usahaku tumbuh, aku merasa semua perjuangan itu layak. Karena untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku kembali percaya pada diriku sendiri. Suatu malam aku sedang sibuk menghitung pesanan di kamar saat suamiku tiba-tiba masuk tanpa mengetuk pintu. Aku langsung panik. Cepat-cepat menutup laptop. Namun gerakanku terlambat. Dia sempat melihat tabel penjualan di layar. Tatapannya langsung berubah. Itu apa? Dadaku langsung berdebar keras. Cuma catatan biasa. Suamiku berjalan mendekat. Aku lihat. Tanganku langsung dingin. Aku spontan memegang laptopku erat. Nggak usah. Dan detik berikutnya, suasana langsung berubah tegang. Suamiku menatapku dengan ekspresi yang belum pernah kulihat sebelumnya. Ekspresi penuh curiga. Kamu nyembunyiin apa sebenarnya? Aku menelan ludah pelan. Enggak ada. Kalau enggak ada kenapa panik? Aku mulai gemetar. Karena jauh di dalam hati, aku tahu. Kalau malam itu dia benar-benar melihat semuanya, hidupku mungkin akan kembali berubah. Suamiku mencoba mengambil laptopku. Namun refleks aku menahannya. Dan itu justru membuatnya semakin marah. Aku suami kamu. Bentakannya membuatku langsung membeku. Aku berhak tahu. Air mataku hampir jatuh. Karena lagi-lagi, semuanya kembali soal kendali. Aku mencoba bicara pelan. Aku cuma belum siap cerita. Cerita apa? Suaranya semakin keras. Aku bisa merasakan napasku sendiri mulai tidak teratur. Dan untuk pertama kalinya, aku sadar betapa takutnya diriku pada kemungkinan kehilangan semua yang sudah kubangun. Bukan karena uangnya, tapi karena usaha kecil ini adalah satu-satunya hal yang membuatku merasa punya harga diri lagi. Suamiku akhirnya berhasil membuka laptopku. Dan detik berikutnya, dia langsung terdiam. Matanya bergerak membaca angka-angka di layar. Data pesanan, laporan pemasukan, daftar pelanggan. Tangannya perlahan menurunkan laptop itu. Wajahnya berubah. Kamu dapat uang sebanyak ini? Aku menggigit bibir menahan tangis. Sunyi beberapa detik. Lalu dia menatapku lagi dengan ekspresi campur aduk. Antara kaget, marah, dan tidak percaya. Sejak kapan? Aku menunduk pelan. Udah lama. Kenapa kamu nggak bilang? Air mataku akhirnya jatuh. Karena aku lelah sekali menjawab pertanyaan itu. Aku lelah terus menjelaskan hal yang seharusnya sudah dipahami sejak awal. Aku menatapnya sambil berkata lirih. Karena aku takut. DEG. Suamiku langsung diam. Mungkin baru malam itu dia sadar. Aku benar-benar takut padanya. Takut pada penilaiannya. Takut pada hinaannya. Takut mimpiku kembali dianggap tidak penting. Aku menangis semakin keras. Setiap kali aku pengen berkembang, Mas selalu bikin aku merasa salah. Wajah suamiku mulai berubah perlahan. Namun aku belum selesai. Setiap kali aku punya mimpi, Mas bilang aku terlalu ambisius. Setiap kali aku berusaha bangkit, Mas malah nyuruh aku berhenti. Suasana kamar menjadi sangat sunyi. Aku bisa melihat wajah suamiku mulai kehilangan emosinya. Seolah dia baru sadar, betapa selama ini aku memendam semuanya sendirian. Namun tepat saat suasana mulai tenang, suara ponselku tiba-tiba berbunyi. Aku langsung panik. Karena nama pelanggan besar muncul di layar.
Dan tanpa sengaja, suamiku melihat nominal transfer yang baru masuk. Matanya langsung membelalak. Nominal itu jauh lebih besar daripada yang dia bayangkan. Bahkan lebih besar dari gaji bulanannya sendiri. DEG. Aku melihat jelas perubahan di wajahnya. Dan saat itulah, aku tahu. Rahasiaku tidak bisa lagi disembunyikan. Namun yang paling membuatku takut, bukan karena dia akhirnya tahu semuanya. Melainkan karena aku belum tahu, apakah dia akan mendukungku, atau justru semakin membenciku setelah ini. Mereka menertawakan mimpiku di depan keluarga besar. Setelah malam rahasiaku terbongkar, rumah menjadi sangat sunyi. Suamiku tidak lagi banyak bicara. Dia beberapa kali menatapku seperti sedang mencoba mengenali orang asing. Sedangkan aku hidup dalam rasa cemas setiap hari. Karena aku tahu, cepat atau lambat keluarganya pasti akan mengetahui semuanya juga. Dan entah kenapa, aku justru lebih takut menghadapi mereka daripada menghadapi siapapun. Pagi itu suamiku berangkat kerja tanpa banyak bicara. Sebelum pergi dia hanya berkata singkat, "Nanti malam kita ke rumah ibu." Dadaku langsung terasa tidak nyaman. Aku tahu, biasanya kalau ada sesuatu yang dianggap penting, mertuaku selalu ingin membahasnya bersama keluarga besar. Dan benar saja, malam itu rumah mertua sudah ramai saat kami datang. Ipar-iparku duduk di ruang tamu sambil mengobrol. Namun begitu aku masuk, suasana langsung terasa berbeda. Tatapan mereka aneh. Beberapa terlihat penasaran. Beberapa lainnya seperti menahan sesuatu. Aku duduk pelan di samping suamiku sambil menggenggam tanganku sendiri di bawah meja. Jantungku berdetak tak tenang. Dan beberapa detik kemudian, mertuaku akhirnya membuka pembicaraan. Kata suami kamu sekarang jualan. DEG. Semua mata langsung tertuju padaku. Aku mengangguk kecil. Iya, Bu, kecil-kecilan aja. Iparku langsung tertawa pendek. Wah, pengusaha sekarang. Beberapa orang ikut tersenyum kecil. Nada mereka terdengar bercanda. Tapi aku tahu, itu bukan dukungan. Mertuaku lalu berkata sambil menghela napas. Kamu tuh memang susah dibilangin. Aku kira setelah resign kamu bakal tenang di rumah. Dadaku mulai sesak. Aku mencoba tetap sopan. Aku cuma isi waktu aja, Bu. Namun salah satu iparku langsung menyahut. Isi waktu sampai begadang tiap malam. Semua tertawa lagi. Tanganku mulai dingin. Aku menunduk pelan sambil mencoba menahan diri. Karena sejujurnya, aku mulai lelah terus dijadikan bahan candaan. Lalu mertuaku kembali berkata, perempuan kalau terlalu sibuk cari uang nanti lupa keluarga. Kalimat itu membuatku ingin menangis. Karena tidak ada satupun dari mereka yang benar-benar tahu perjuanganku. Mereka tidak tahu aku tetap bangun paling pagi. Tetap mengurus rumah. Tetap memasak. Tetap menjadi istri. Aku membangun semua ini sambil tetap menjalankan semuanya sendiri. Namun semua itu seolah tidak pernah terlihat. Karena yang mereka lihat hanya satu. Aku perempuan yang terlalu banyak mimpi. Suamiku masih diam sejak tadi. Dan entah kenapa, diamnya justru membuatku semakin sakit. Aku berharap sekali saja dia membelaku di depan keluarganya. Namun tidak. Dia hanya duduk sambil menatap meja. Lalu iparku kembali berkata sambil tertawa. Emang sekarang untungnya berapa sih? Aku langsung terdiam. Pertanyaan itu terasa merendahkan. Aku tersenyum tipis. Masih belajar. Namun mereka malah tertawa lagi. Ya elah, paling juga cuma recehan online. DEG. Kalimat itu menusukku keras sekali. Karena mereka menertawakan sesuatu yang kubangun dengan air mata dan rasa takut setiap malam. Aku menggigit bibir kuat-kuat agar tidak menangis di depan mereka. Dan yang paling menyakitkan, mereka bahkan tidak sadar sedang melukai seseorang.
Mereka menganggap semuanya hanya candaan. Mertuaku lalu menatapku serius. Kamu tuh harus ngerti. Suami kamu kerja capek-capek. Jangan sampai kamu malah sibuk sendiri. Aku akhirnya mengangkat wajah pelan. Dan untuk pertama kalinya, aku memberanikan diri bicara sedikit lebih jujur. Aku nggak pernah ninggalin rumah, Bu. Ruangan langsung agak hening. Aku melanjutkan dengan suara pelan namun gemetar. Aku tetap urus semuanya. Aku cuma nggak mau berhenti berkembang. Ini. Beberapa orang mulai saling pandang. Namun iparku malah tertawa kecil. Bahasanya berat banget. Aku langsung terdiam lagi. Karena percuma. Mereka tidak datang untuk mengerti. Mereka datang hanya untuk memastikan aku tetap berada di tempat yang mereka inginkan. Malam itu aku benar-benar merasa sendirian. Duduk di tengah banyak orang, namun tak satu pun benar-benar berpihak padaku. Dan tepat saat suasana mulai makin tidak nyaman, ponselku tiba-tiba berbunyi. Semua langsung menoleh. Aku sebenarnya ingin mengabaikannya. Namun layar ponsel memperlihatkan nama perusahaan besar yang beberapa minggu terakhir sedang menghubungiku. Tanganku langsung gemetar. Karena aku tahu, telepon ini penting sekali. Aku buru-buru meminta izin. Maaf, aku angkat dulu. Namun baru beberapa langkah menjauh, suara dari ujung telepon langsung membuatku membeku. Selamat malam, Kak. Kami sudah setuju kerjasama dan ingin memesan dalam jumlah besar. Jantungku langsung berdetak sangat keras. Tanganku dingin. Karena angka yang disebut setelah itu, benar-benar di luar bayanganku. Aku sampai sulit bernapas. Dan tanpa kusadari, semua orang di ruang tamu mulai memperhatikanku dari jauh. Karena wajahku berubah pucat. Dan malam itu, tanpa mereka sadari, sesuatu yang besar sedang mulai mengubah hidupku. Telepon itu datang dan mengubah semuanya. Tanganku gemetar saat memegang ponsel malam itu. Suara dari seberang telepon masih terdengar jelas di telingaku. Kami ingin kerja sama jangka panjang. Kami juga siap melakukan pemesanan rutin. Aku sampai sulit menjawab. Karena nominal yang mereka sebutkan, bukan lagi angka kecil seperti biasanya. Jumlah itu jauh lebih besar daripada seluruh penghasilanku selama bekerja kantoran dulu. Dadaku berdebar sangat keras. Aku memegang dinding pelan agar tidak jatuh lemas. Dan di ruang tamu belakangku, keluarga suamiku mulai memperhatikan dengan wajah penasaran. Mungkin mereka bingung melihat ekspresiku berubah drastis. Aku mencoba tetap tenang. Iya, baik. Nanti saya kirim detailnya. Telepon akhirnya selesai. Namun aku masih berdiri diam beberapa detik. Napasku tidak teratur. Pikiranku kosong. Karena sejujurnya, aku tidak pernah membayangkan usahaku bisa sampai sejauh ini. Bisnis kecil yang dulu mereka tertawakan, malam itu tiba-tiba membuka jalan besar dalam hidupku. Telepon siapa? Suara mertuaku membuatku tersadar. Aku menoleh perlahan. Semua mata sedang melihat ke arahku sekarang. Aku kembali duduk pelan sambil mencoba menenangkan diri. Klien. Iparku langsung tertawa kecil. Klien katanya. Beberapa orang ikut tersenyum meremehkan. Namun kali ini, aku tidak lagi merasa sekecil dulu. Karena untuk pertama kalinya, aku tahu persis nilai dari semua perjuanganku. Mertuaku lalu bertanya lagi. Memang jualan kamu sekarang sebesar apa sih? Aku terdiam beberapa detik. Sejujurnya aku tidak ingin pamer. Aku tidak pernah membangun semua ini untuk membuktikan diri pada mereka. Aku hanya ingin menyelamatkan diriku sendiri. Namun sebelum aku sempat menjawab, ponselku kembali berbunyi. Dan kali ini, suamiku yang paling dekat dengan layar ponselku. Matanya langsung tertuju pada notifikasi transfer yang baru masuk. DEG. Aku melihat jelas perubahan wajahnya. Tangannya yang tadi santai langsung kaku. Matanya membelalak pelan.
Karena nominal transfer itu terlihat jelas di layar. Puluhan juta rupiah. Ruangan langsung sunyi. Benar-benar sunyi. Iparku yang tadi tertawa mulai berhenti tersenyum. Mertuaku juga terlihat bingung. Sedangkan suamiku masih menatap layar ponselku seperti tidak percaya. Itu, uang apa? Suaranya pelan. Aku menelan ludah. Pembayaran kerja sama. Sunyi lagi. Dan untuk pertama kalinya malam itu, tak ada satupun yang tertawa. Aku bisa melihat jelas perubahan ekspresi mereka satu persatu. Orang-orang yang tadi meremehkan usahaku, sekarang justru terlihat syok. Namun anehnya, aku tidak merasa puas. Aku justru merasa sedih. Karena ternyata, mereka baru mulai diam saat melihat hasilnya, bukan saat melihat perjuangannya. Mertuaku akhirnya bicara dengan suara lebih pelan. Sebesar itu. Aku mengangguk kecil. Iparku langsung menatap suamiku cepat. Seolah mencoba memastikan semuanya nyata. Sedangkan suamiku masih terlihat kehilangan kata-kata. Aku tahu apa yang sedang terjadi di kepalanya sekarang. Dia mulai sadar. Semua yang dulu dia anggap kegiatan aneh-aneh, diam-diam tumbuh menjadi sesuatu yang jauh lebih besar dari yang dia bayangkan. Suasana ruang tamu berubah total. Tak ada lagi candaan. Tak ada lagi tawa meremehkan. Dan justru perubahan itu yang membuat dadaku terasa sakit. Karena aku sadar, penghargaan yang datang setelah keberhasilan tidak pernah terasa sehangat dukungan saat kita masih berjuang. Mertuaku mencoba tersenyum kecil. Ya bagus kalau memang berhasil. Kalimat itu terdengar canggung. Berbeda sekali dengan nada meremehkan beberapa menit sebelumnya. Aku hanya mengangguk pelan. Namun jauh di dalam hati, aku merasa sangat lelah. Lelah harus terus membuktikan nilai diriku agar dianggap pantas dihargai. Malam itu setelah pulang dari rumah mertua, suamiku sama sekali tidak banyak bicara di mobil. Dia hanya terus melirikku beberapa kali. Tatapan yang dulu penuh penilaian, sekarang berubah menjadi tatapan bingung. Seolah dia baru sadar siapa aku sebenarnya. Begitu sampai rumah, dia akhirnya bicara pelan. Kenapa kamu gak pernah cerita semua ini? Aku tersenyum kecil. Senyum yang terasa pahit. Dulu waktu aku cerita mimpi aja, Mas malah ketawa. Suamiku langsung terdiam. Aku melanjutkan sambil menahan air mata. Waktu aku pengen berkembang, Mas bilang aku terlalu ambisius. Waktu aku belajar sampai malam, Mas bilang aku aneh-aneh. Suaraku mulai bergetar. Jadi aku harus cerita apa lagi? Ruangan langsung hening. Dan untuk pertama kalinya, aku melihat wajah suamiku benar-benar dipenuhi penyesalan. Namun semuanya belum selesai. Karena telepon malam itu bukan hanya mengubah kondisi keuanganku. Telepon itu juga mengubah cara semua orang memandangku. Dan tanpa kusadari, keberhasilanku mulai membuat beberapa orang merasa tidak nyaman. Termasuk orang yang selama ini paling ingin mengatur hidupku sendiri. Semua orang terdiam saat kebenaran terungkap. Setelah malam di rumah mertua itu, hidupku berubah dengan sangat cepat. Terlalu cepat bahkan. Kalau dulu aku dianggap perempuan yang kebanyakan mimpi, sekarang orang-orang mulai memandangku dengan cara berbeda. Dan anehnya, perubahan itu justru membuatku semakin sadar betapa dunia seringkali hanya menghargai hasil. Bukan perjuangan. Bukan air mata. Bukan malam-malam panjang saat seseorang hampir menyerah. Beberapa hari setelah kerja sama besar itu berjalan, pesanan datang jauh lebih banyak dari sebelumnya. Ponselku hampir tidak pernah berhenti berbunyi. Kurir datang silih berganti ke rumah. Bahan produksi mulai memenuhi ruang kecil yang dulu hanya kupakai belajar diam-diam. Dan untuk pertama kalinya, aku mulai benar-benar kewalahan. Namun di tengah semua kesibukan itu, ada sesuatu yang jauh lebih sulit kuhadapi.
Perubahan sikap orang-orang di sekitarku. Suamiku mulai berubah sangat drastis. Kalau dulu dia sering memintaku berhenti, sekarang dia justru mulai bertanya banyak hal tentang bisnisku. Kamu butuh bantuan nggak? Pesanan kamu makin banyak ya? Capek nggak? Kalimat-kalimat itu terdengar manis. Tapi entah kenapa, hatiku sudah tidak bisa merasakannya seperti dulu. Karena aku terlalu ingat bagaimana dia mematahkan semangatku saat aku belum punya apa-apa. Suatu pagi saat aku sedang sibuk membalas pesan pelanggan, suamiku tiba-tiba datang membawa sarapan. Dia meletakkannya pelan di meja kerjaku. Makan dulu. Aku sedikit terdiam. Karena perlakuan seperti itu sudah lama sekali hilang dari rumah kami. Aku menatapnya pelan. Dan untuk pertama kalinya, aku melihat rasa bersalah yang nyata di wajahnya. Namun anehnya, semua itu justru membuat dadaku semakin sesak. Karena aku sadar, dukungan yang datang setelah keberhasilan terasa sangat berbeda. Tidak lagi hangat, tidak lagi tulus seperti yang dulu sangat kuharapkan. Sementara itu, mertuaku juga mulai berubah. Beliau yang dulu terus mengatakan perempuan seharusnya fokus rumah, kini mulai sering bertanya soal usahaku. Sekarang omsetnya berapa? Produknya dikirim kemana aja? Bahkan beberapa kali beliau mulai membanggakan usahaku di depan tetangga. Dan lucunya, aku justru ingin menangis mendengar semua itu. Karena dulu, saat aku masih belajar sampai larut malam sambil menahan hinaan, tak ada satupun yang benar-benar percaya padaku. Namun sekarang, setelah hasilnya terlihat, semuanya seolah ikut bangga. Suatu siang keluarga besar suamiku kembali berkumpul di rumah mertua. Namun suasananya sangat berbeda dari sebelumnya. Kali ini, tak ada lagi tawa meremehkan. Tak ada lagi candaan tentang perempuan yang terlalu ambisius. Justru beberapa orang mulai mendekatiku dengan senyum manis. Hebat ya sekarang. Pinter ternyata. Dulu nggak nyangka bakal sebesar ini. Aku hanya tersenyum kecil sambil menahan sesuatu di dadaku. Karena pujian yang datang terlambat, kadang terasa lebih menyakitkan daripada hinaan. Lalu momen itu akhirnya datang. Momen yang membuat semuanya benar-benar terdiam. Salah satu iparku yang dulu paling sering menertawakanku tiba-tiba berkata sambil tertawa kecil. Jadi sekarang penghasilan kamu lebih besar dong dari suami. Ruangan langsung sunyi. Aku melihat wajah suamiku berubah. Sedangkan semua mata tertuju padaku. Aku sebenarnya tidak ingin menjawab. Namun sebelum aku bicara, ponselku kembali berbunyi. Dan kali ini, bukan notifikasi biasa, melainkan panggilan video dari perusahaan besar yang bekerja sama denganku. Aku sempat ragu mengangkatnya. Namun akhirnya kuangkat juga. Dan detik berikutnya, suara dari seberang langsung terdengar jelas. Selamat siang, Bu. Kami sudah kirim draft kontrak kerjasama nasionalnya. DEG. Beberapa orang langsung saling menatap. Aku bisa melihat jelas perubahan wajah mereka. Kerjasama nasional. Kalimat itu membuat suasana ruang tamu berubah total. Suara dari video call kembali terdengar. Target distribusi bulan depan kemungkinan meningkat 2 kali lipat. Tanganku mulai dingin. Karena bahkan aku sendiri masih sulit percaya semuanya berkembang secepat ini. Namun yang paling mengejutkan adalah saat orang di video call itu berkata, kami juga ingin menjadikan brand ibu sebagai partner utama tahun depan. Ini benar-benar sunyi. Aku menoleh perlahan. Dan untuk pertama kalinya, aku melihat seluruh keluarga suamiku benar-benar kehilangan kata-kata. Mertuaku menatapku dengan wajah pucat. Ipar-iparku yang dulu paling sering tertawa sekarang justru terlihat kikuk. Sedangkan suamiku, dia hanya diam memandangku dengan mata yang perlahan memerah. Mungkin baru saat itu, mereka semua sadar. Perempuan yang dulu mereka anggap terlalu banyak mimpi, diam-diam sedang membangun sesuatu yang jauh lebih besar dari bayangan mereka.
Dan yang paling menyakitkan, aku berhasil melakukan semuanya justru setelah mereka mencoba menghentikanku. Setelah video call selesai, tak ada lagi yang berani bercanda. Ruangan terasa sangat canggung. Sampai akhirnya mertuaku berkata pelan, "Kamu, ternyata sejauh ini." Aku tersenyum kecil. Namun senyum itu terasa sangat lelah. Karena sejujurnya, aku tidak pernah ingin membuktikan siapapun salah. Aku hanya ingin hidup tanpa dipatahkan terus-menerus. Dan malam itu, untuk pertama kalinya dalam hidupku, semua orang yang dulu meremehkanku akhirnya benar-benar terdiam. Suamiku menyesal setelah tahu siapa aku sekarang. Sejak malam semua kebenaran itu terbongkar, suamiku berubah total. Sangat berbeda dari sebelumnya. Kalau dulu setiap mimpiku dianggap berlebihan, sekarang justru dia menjadi orang yang paling sering memperhatikanku. Dia mulai bangun lebih pagi, membantuku membawa paket. Bahkan beberapa kali diam-diam membereskan rumah saat aku sibuk meeting online. Perubahan itu sebenarnya manis. Kalau ini terjadi setahun lalu, mungkin aku akan menangis bahagia. Mungkin aku akan merasa akhirnya perjuanganku dipahami. Namun sekarang, semuanya terasa berbeda. Karena luka yang terlalu lama dipendam, tidak langsung sembuh hanya karena seseorang berubah baik. Dan itulah bagian paling menyakitkan dari sebuah hubungan. Kadang saat penyesalan datang, hati yang dulu menunggu justru sudah terlalu lelah. Suatu malam aku sedang duduk di ruang kerja kecilku sambil mengecek laporan penjualan. Suamiku datang membawa segelas teh hangat. Dia meletakkannya pelan di samping laptopku. "Jangan terlalu capek." Aku menoleh sebentar, lalu tersenyum kecil. "Terima kasih." Sunyi beberapa detik. Namun aku bisa merasakan tatapannya belum berpindah dariku. Dan akhirnya, dia bicara pelan. Aku nyesel. Tanganku langsung berhenti bergerak. Kalimat itu membuat dadaku terasa aneh. Karena selama ini, itulah kalimat yang paling ingin ku dengar darinya. Namun sekarang saat akhirnya keluar, rasanya justru menyakitkan. Aku menatap layar laptop sambil bertanya pelan. "Menyesal soal apa?" Suamiku duduk perlahan di depanku. Matanya terlihat lelah. "Aku terlalu sering ngeremehin kamu." Air mataku hampir jatuh. Namun aku menahannya kuat-kuat. Karena kalau aku menangis sekarang, aku takut semua luka lama kembali terbuka. Suamiku menunduk. Aku pikir waktu itu aku cuma pengen jaga rumah tangga. Tapi ternyata, aku malah bikin kamu kehilangan diri sendiri. DEG. Dadaku langsung sesak. Karena untuk pertama kalinya, dia akhirnya memahami apa yang selama ini kurasakan. Aku diam. Sedangkan suamiku melanjutkan dengan suara pelan. "Aku nggak sadar kalau aku selama ini bikin kamu takut buat berkembang." Kalimat itu menghancurkanku perlahan. Karena memang benar. Aku takut. Takut bermimpi. Takut berhasil. Takut terlihat terlalu mandiri. Takut dianggap salah hanya karena ingin tumbuh. Dan semua rasa takut itu lahir dari rumahku sendiri. Suamiku menatapku lama sekali. Aku malu sama diri aku sendiri. Ini hanya suara pendingin ruangan yang terdengar pelan malam itu. Lalu dia berkata lagi sambil menahan suara gemetar. "Kamu berkembang sendirian? Dan aku malah jadi orang pertama yang nyuruh kamu berhenti." Air mataku akhirnya jatuh juga. Karena di balik semua kemarahanku, sebagian hatiku masih terluka oleh kenyataan bahwa orang yang paling kucintai pernah menjadi orang yang paling mematahkan diriku. Suamiku lalu mengeluarkan sesuatu dari sakunya. Sebuah amplop kecil. Dia meletakkannya di meja perlahan. "Apa ini?" Aku nemu itu waktu beresin lemari. Tanganku perlahan membuka amplop itu. Dan seketika napasku terasa sesak. Di dalamnya ada kertas-kertas lama milikku. Catatan kecil tentang mimpi-mimpiku. Rencana usaha yang dulu pernah kutulis bertahun-tahun lalu.
Bahkan ada sticky note kecil bertuliskan, "Suatu hari nanti aku mau punya usaha sendiri." Tulisan tanganku sendiri. Aku langsung menutup mulut menahan tangis. Karena aku bahkan sudah lupa pernah menulis itu. Suamiku menatapku dengan mata merah. Aku baca semuanya. Aku baru sadar. Dari dulu kamu memang serius sama mimpimu. Aku menangis semakin keras. Karena selama ini, aku hanya ingin dimengerti. Hanya ingin didukung. Bukan dihentikan. Suamiku ikut menunduk sambil mengusap wajahnya kasar. Aku terlalu sibuk pengen jadi laki-laki yang dihargai. Sampai lupa caranya menghargai istriku sendiri. Kalimat itu membuat ruangan terasa semakin berat. Dan untuk pertama kalinya, aku melihat lelaki itu benar-benar runtuh oleh penyesalannya sendiri. Namun meski begitu, hatiku tetap terasa kosong. Karena ada sesuatu yang sudah berubah di dalam diriku. Aku sudah terlalu lama berjuang sendirian. Terlalu lama belajar bangkit tanpa dukungan siapapun. Dan sekarang, aku tidak lagi menjadi perempuan yang sama seperti dulu. Suamiku menggenggam tanganku perlahan. Aku bangga sama kamu. DEG. Kalimat sederhana itu langsung membuat air mataku jatuh lagi. Karena dulu, aku rela melakukan apa saja hanya untuk mendengar itu darinya. Namun sekarang, rasanya seperti hujan yang datang setelah musim panjang kekeringan. Tetap terasa, tapi tidak lagi bisa menghidupkan semuanya seperti dulu. Aku menatapnya lama sekali. Lalu berkata pelan dengan suara gemetar. Aku nggak pernah butuh orang lain percaya aku bakal sukses. Aku cuma butuh suamiku percaya sama aku waktu aku belum jadi siapa-siapa. Kalimat itu langsung membuat wajahnya hancur. Dia menunduk sambil menangis pelan. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, kami sama-sama sadar bahwa luka terbesar dalam rumah tangga bukan soal uang, melainkan saat seseorang merasa sendirian, padahal sedang hidup bersama orang yang paling dicintainya. Aku akhirnya memilih hidup untuk diriku sendiri. Malam setelah percakapan itu, aku tidak bisa tidur sama sekali. Aku duduk sendirian di dekat jendela sambil memandangi lampu-lampu kota dari kejauhan. Rumah terasa sunyi. Suamiku sudah tertidur di kamar setelah lama menangis dan meminta maaf. Sedangkan aku masih terjebak di antara luka lama dan kenyataan baru. Angin malam masuk perlahan melalui celah jendela. Namun dadaku tetap terasa sesak. Karena untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku akhirnya benar-benar jujur pada diriku sendiri. Aku lelah. Sangat lelah. Bukan hanya karena perjuangan membangun usaha, tapi karena terlalu lama hidup sambil mengecilkan diri demi membuat orang lain nyaman. Aku terlalu lama meminta izin untuk menjadi diriku sendiri. Terlalu lama takut dianggap salah karena punya mimpi. Dan yang paling menyakitkan, aku sampai lupa bagaimana rasanya hidup tanpa rasa takut. Aku memeluk lututku pelan sambil menahan air mata. Lalu pikiranku kembali pada perempuan yang dulu. Perempuan yang penuh semangat memakai baju kantor setiap pagi. Perempuan yang percaya bahwa masa depannya akan indah bersama lelaki yang dicintainya. Dan aku hampir tidak mengenali perempuan itu lagi sekarang. Karena selama beberapa tahun terakhir, aku berubah menjadi seseorang yang selalu berhati-hati agar tidak dianggap terlalu banyak mau. Namun anehnya, justru saat aku mulai memilih diriku sendiri, hidupku perlahan berubah. Bisnisku berkembang semakin besar. Aku mulai punya tim kecil. Mulai membantu beberapa perempuan lain bekerja dari rumah. Bahkan beberapa dari mereka adalah ibu rumah tangga yang dulu juga pernah diremehkan seperti aku. Setiap kali melihat mereka tersenyum karena punya penghasilan sendiri, hatiku terasa hangat, karena aku tahu persis rasanya kehilangan kepercayaan diri. Dan aku tidak ingin perempuan lain merasakan hal yang sama. Pagi harinya, aku duduk di ruang makan sambil meminum kopi hangat. Suamiku keluar kamar dengan wajah lelah. Matanya sembab. Namun kali ini,
Tatapannya berbeda. Tidak lagi penuh ego. Tidak lagi penuh penilaian. Melainkan tatapan seseorang yang takut kehilangan. Dia duduk perlahan di depanku. Aku mikir semalaman. Aku diam. Tanganku tetap memegang cangkir kopi pelan. Suamiku menunduk sebelum akhirnya berkata, "Aku takut suatu hari kamu pergi." DEG. Kalimat itu membuat dadaku terasa berat. Karena lucunya, aku pernah merasa takut kehilangan dia sampai rela kehilangan diriku sendiri. Namun sekarang, keadaan justru berbalik. Aku menatapnya pelan. Dan untuk pertama kalinya, aku tidak lagi melihatnya sebagai pusat hidupku. Aku melihat diriku sendiri juga. Perasaanku sendiri. Lukaku sendiri. Aku menarik napas panjang sebelum akhirnya berkata pelan. Aku nggak pernah ingin ninggalin siapa-siapa. Tapi aku juga nggak mau ninggalin diriku sendiri lagi. Ini. Suamiku langsung menunduk. Mungkin dia akhirnya mengerti. Bahwa selama ini, aku bertahan sambil perlahan menghilang. Air matanya jatuh lagi. Aku egois. Aku tidak menjawab. Karena beberapa luka memang tidak perlu dibahas berulang kali. Kami sama-sama sudah tahu semuanya. Suamiku lalu berkata lirih. Aku pengen perbaiki semuanya. Aku percaya dia tulus. Aku benar-benar percaya. Namun kali ini, aku tidak lagi ingin hidup hanya berdasarkan harapan bahwa seseorang akan berubah. Aku sudah terlalu lama menggantungkan kebahagiaanku pada orang lain. Dan hasilnya, aku hampir kehilangan diriku sendiri. Hari-hari setelah itu berjalan berbeda. Aku mulai lebih fokus pada hidupku. Bukan berarti aku membenci suamiku. Bukan juga berarti aku tidak lagi peduli. Namun sekarang, aku mulai belajar menempatkan diriku sendiri sebagai seseorang yang juga pantas diperjuangkan. Aku mulai berani berkata tidak. Berani istirahat saat lelah. Berani mengambil keputusan tanpa rasa takut. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa benar-benar hidup. Suatu sore aku berdiri di depan cermin ruang kerja kecilku. Melihat pantulan diriku sendiri cukup lama. Wajahku memang terlihat lebih lelah dibanding beberapa tahun lalu. Namun mataku berbeda. Ada keberanian di sana. Ada ketenangan yang dulu tidak pernah ada. Aku tersenyum kecil sambil mengusap air mata yang tiba-tiba jatuh. Karena akhirnya, aku sampai di titik ini. Titik di mana aku tidak lagi meminta izin untuk menjadi diriku sendiri. Dan di saat itulah aku sadar satu hal penting. Kadang keberhasilan terbesar seorang perempuan bukan saat dia menghasilkan banyak uang. Bukan saat dipuji banyak orang. Melainkan saat dia akhirnya berhenti merasa bersalah karena ingin berkembang. Malam itu aku duduk di teras rumah sambil memandangi langit. Udara terasa tenang. Dan untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, hatiku juga ikut tenang. Aku tidak tahu bagaimana masa depanku dan suamiku nanti. Aku tidak tahu apakah semua luka benar-benar bisa sembuh. Namun satu hal yang akhirnya kupahami. Cinta yang sehat tidak pernah meminta seseorang mengecilkan dirinya sendiri. Dan orang yang benar-benar mencintaimu, tidak akan takut melihatmu tumbuh. Aku menutup mata perlahan sambil tersenyum kecil. Lalu dalam hati aku berbisik. Akhirnya, aku kembali menemukan diriku sendiri.